bagimu negeri jiwa raga kami. Bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, itu udah usah diterangkan pun kita tahu. Inti sarinya kita ini mengabdi dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Mengabdi leluhur-leluhur kita, tapi kita juga mengabdi republik, mengabdi tanah tumpah darahku, mengabdi negeri tercinta kita. Ada itu inti sarinya. Dalam mengabdi itu banyak wujud tingkah laku politik, Bung. Salah satunya menjadi kekuatan pendukung, Bung, pendukung calon kita. Satu kekuatan pendukung. Pendukung itu ya kisah yang kita alami. Kekuatan pendukung itu besar dan membuat menang calon yang didukung. Pendukung itu mestinya sukarela, Bung. Karena nama pendukung itu ada kalanya relawan. Pendukung, relawan. Relawan ya sudah jelas kan itu. Orang-orang yang hatinya rela. Rela untuk apa? Rela untuk memenangkan calonnya. Apakah memenangkan calon itu yang ditempuh dengan sukarela? Itu berarti kita memenangkan, kita memperoleh sesuatu. Kita memperoleh, Bung. Kita menang itu kita memperoleh karena yang kita dukung itu tokoh yang kita anggap ideal. Ya ideal sekali itu tidak ada, Bung, dalam hidup ini. Yang ideal sekali tidak ada ya. Kelihatannya seperti ideal. Kelihatannya seperti paling hebat, seperti paling mewakili kepentingan. Itu hanya seperti mewakili kepentingan kita. Kelihatannya hanya seperti yang paling ideal. Tapi ya kenyataannya tidak. Namun kita sudah senang. Karena yang tidak kita pilih ialah kekuatan yang memang mengandung dalam dirinya suatu kekuatan, suatu ideologi. Jadi sekali lagi, kekuatan yang kita tidak dukung itu mengandung dalam dirinya gagasan ideologis, gagasan politik, ideologi yang tidak menarik, yang kita tidak dukung, yang kita tidak sukai. Karena jelas gagasannya tidak pro republik, tidak pro NKRI. Berulang-ulang, Bung, kita bicara mesti pro NKRI. Makanya bagimu negeri, jiwa raga kami dalam hal ini sangat-sangat relevan dengan semangat pemilihan umum. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Kalau tokoh yang dalam jiwanya itu ada ungkapan lirik, bagimu negeri, jiwa raga kami, dialah yang menang, kelar. Dia yang menang, yang kita dukung, dukungan kelar. Itulah kerja. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya itu udah kelar, Bung. Kelar. Tapi kalau pendukung itu yang jumlahnya banyak, pendukung, relawan, yang pro, yang cocok, pro, cocok, dukung. Dengan apa? Sukarela. Relawan itu
sukarela. Ya sudah, kalau itulah yang dilakukan, kelar bung. Begitu tokoh kita menang, kita memperoleh sesuatu. Sesuatu itu ialah apa? Sesuatu itu ialah apa yang kita dambakan, apa yang kita anggap ideal. Begitu bung, yang kita anggap ideal. Nah, apa yang kita anggap ideal itu kita raih, kelar urusan. Mestinya rumusannya kelarlah urusan dunia akhirat. Mestinya kelar urusan dunia akhirat. Tapi ada kalanya, Bung. Sekarang ini relawan itu seperti orang-orang yang berbisnis di dunia politik. Bisnis atas dasar yang namanya relawan, tapi pelaksanaan dan implikasi sesudah pelaksanaan, ringkesnya sesudah menang, ya lu kasih lu menang, mana lu pemenang ngasih gua apa. Pada akhirnya, kalau itulah yang menjadi pertanyaan, pada akhirnya kalau itulah yang kemudian menjadi prinsip-prinsip ketegangan seperti dalam dunia bisnis pada umumnya. Itu udah kehilangan wajah yang cantik, Bu. Itu kehilangan idealisme. Ya kalau dikasih sesuatu sebagai apa yang namanya rasa terima kasih, sebagai penghargaan, Anda telah begini maka begini. Kalau itu terjadi dan terjadinya itu, Bung, bukan di permukaan politik, bukan di dalam diskursus yang begitu terbuka. Kalau itu terbuka, apa bedanya dengan bisnis biasa, calo tanah, orang jual menjual rumah, atau orang bisnis yang belak-belakan tiap hari urusannya mencari keuntungan. Bisnis adalah bisnis, tapi relawan mestinya tidak. Ya menjadi suatu persoalan, Bung. Kenapa relawan itu ada? Kenapa mesti ada relawan? Kalau tidak gitu mungkin lebih keren, Bung. Kalau tidak itu mungkin lebih keren. Jadi bagaimana? Jadi kita serahkan kepada mekanisme politik modern yang sudah ada. Mekanisme melalui partai politik dan dukungan itu melalui partai politik. Kita memilih tokoh langsung atau melalui partai dan sejenisnya. Mekanisme itu sudah ada sebenarnya. Sudah cukup. Tapi ya begini, mengapa tiba-tiba akhir-akhir ini muncul para relawan? Muncul para relawan, orang-orang yang tulus ikhlas, menjagokan seseorang sebagai pilihannya, memilih seseorang sebagai jagoan, ini ideal, ini yang paling baik kita pilih, ini yang bisa membuat selamatnya negeri kita. Hanya melalui tangan orang ini negeri kita selamat. Ada, Bung, perhitungan seperti itu. Kalau kita sudah bicara begitu, kita ingin negeri kita ini aman sentosa, negeri kita ini selamat. Maka ketika orang yang paling ideal sudah kita pilih, sebenarnya kita sudah menang. Negeri kita insya Allah selamat, rakyat kita insya Allah mendapat bagian-bagian yang digarap, yang ditetapkan dalam konstitusi,
Ya mestinya macam gitu. Kalau rakyat sudah menang, rakyat betul yang menang dan mereka itu diberi hak-hak konstitusinya. Mendapat lapangan kerja, mendapat kehidupan yang baik, mendapat jaminan keadilan, mendapat jaminan kemakmuran, dan hal-hal seperti itu yang digarap, diungkapkan dalam konstitusi. Kita sebenarnya sudah menang. Kalau kita sudah menang, ya sudah menang. Menang ya menang, Bung. Tapi kalau kita sudah menang, dan akhirnya seperti anak ayam, cakar-cakaran, satu pihak diancam-ancam oleh orang yang merasa punya kekuasaan, diancam melalui kekuatan di daerah, diancam melalui mekanisme relawan itu sendiri. Relawan akhirnya untuk ngancam orang-orang yang tidak disukai dan dia mati-matian, Bung. Pelaksanaannya bukan lagi relawan, tapi seperti orang dunia bisnis lainnya, mereka ini memiliki prinsip cash and carry. Aku bayar, maka kau berikan. Aku bayar ini duitnya, apa yang kau berikan. Aku dukung kau menang dan beri aku kemenangan itu. Itu tidak terlalu mentereng, Bung. Yang mentereng para relawan itu kemudian duduk sebagai sejenis panitia. Sejenis panitia yang punya catatan. Kalau tingkah laku pemerintah, pemenang yang kita dukung itu tidak menunjukkan gejala politik yang bakal memakmurkan rakyat. Semprit. Kita sendiri yang nyemprit karena kita yang milih. Kau sudah aku pilih. Aku bertanggung jawab terhadap pilihanku dan makmurkan rakyat, dan kau jangan menempuh jalan yang ini. Untuk apa yang namanya kemakmuran. Tempuh jalan yang lain karena jalan lain masih banyak. Dia tidak mau lagi semprit lagi. Sebenarnya kedudukannya itu, Bung. Kedudukan yang paling kuat, para relawan yang terkuat itu ialah tukang kontrol, tukang kendali jalannya pemerintahan. Tapi kalau pemerintahnya sudah baik, jangan nyinyir. Kalau pemerintah sudah baik, kita ngerokoklah dalam kehidupan itu senang-senang, Bung. Jangan terlalu tegang, pemerintah ini jelek, ini salah, ini dungu, ini tidak ngerti. Enggak, kita itu sesudah menang itu ngerokok. Sambil mengawasi, dan cara menyatakan pengawasan kita itu baik-baik, Bung Presiden gimana masa begitu? Ya janganlah, kan kita sudah pilih. Tadinya memakmurkan rakyat, ini apa punya kebijakan? Bung, dunia politik menjadi so beautiful. Dan pemerintah powerful, presiden powerful, tapi relawan. Kaum relawan ini, tidak kalah powerful, Bung. Tidak kalah powerful dibanding parlemen sendiri. Jadi rumusan kaum oposan yang adalah musuh-musuh pemerintah tidak diperlukan. Oposannya itu tukang kontrol para relawan itu. Oposan gak usah campur tangan. Kalau lu mau ikut-ikut sini. Tapi caranya bersuara, cara yang punya hati nurani, cara manusia-manusia yang dignified. Kita punya dignity, menjaga dignity, mengontrol pemerintah dengan semangat yang agung. Baru itu republik terasa, Bung. Terontong-terontong. Sang fajar turun ke bumi menyoroti, memberi kehangatan pada pemerintah yang dipercaya, memberi kehangatan pada rakyat yang dipimpin antara pemerintah dan rakyat. Itu ada satu jalinan jiwa. Apa jalinan jiwanya?
sebuah teriakan. Bukan teriakan marah, tapi teriak perjuangan. The battle cry. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Itu battle cry bagi semua orang di dunia partai. Orang yang ada di parlemen, orang yang ada di pemerintahan. Orang relawan-relawan yang di luar pemerintahan, yang menjadi tukang kontrol, yang menjadi oposisi. Oposisi yang terhormat. Dan rakyat pada umumnya. Begitu, Bung. Terima kasih. Salam. Salam, Bung. Salam.